Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bergantung kepada Tuhan. Karena firman-Mu berkata, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mungkin orang-orang yang pernah punya pengalaman, bisa menyelesaikan banyak masalah. Tetapi kami pernah punya pengalaman juga, ada hal-hal di hidup kami yang tidak bisa kami selesaikan. Itu sebabnya hari ini kami mau mengakui kekuatan Tuhan di atas segalanya. Dan kami mau bersandar kepada kekuatan-Mu. Karena firman-Mu berkata, terkutuklah manusia, orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kami berdoa, apapun yang kami punya hari ini, apapun yang tidak kami punya hari ini, kami mau berkata, kamilah orang-orang yang mau mengandalkan Tuhan itu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan biar firman-Mu menolong kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Shalom. Oke, selamat hari Minggu. Saudara senang beribadah? Bilang kiri kanan, saya senang beribadah. Kita bersyukur sekali. Ya, kita tahu sama-sama satu kali ada seorang pilot, dia menerbangkan sebuah pesawat dan dia minta untuk dia boleh off pada hari itu. Kenapa dia off hari itu? Karena ingin sekali dia beribadah. Pilot ini sudah lama tidak beribadah karena seringkali jadwal dia membawa pesawat itu hari Minggu. Dan satu kali dia karena kerinduan, kehausan yang sangat besar, dia memberanikan diri untuk berbicara pada pimpinannya, bolehkah saya off hari Minggu tanggal sekian? Kenapa? Karena saya mau ibadah. Ditanya, apakah ada hari yang spesial pada waktu itu? Tidak ada, tapi saya mau ibadah saja. Nah saudara, akhirnya karena memang anak Tuhan ini dia baik dalam pekerjaan, sehingga akhirnya karena nilainya baik juga, perilakunya baik, dan di tengah-tengah semua rekan-rekan sekerja dikenal baik, sehingga akhirnya mudah bagi perusahaan untuk mengizinkan dia untuk off atau diganti harinya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia senang sekali hari Minggu itu dia bisa beribadah. Enggak ada hari spesial, dia enggak ulang tahun, enggak ada pacar dan ulang tahun orang tua, enggak ada. Dia hanya pengen ibadah saja. Dan puji Tuhan setelah selesai beribadah, dia dapat kabar bahwa pesawat yang harus dia terbangkan hari itu crash, jatuh. Dan saudara, di situ dia belajar bahwa ketika ada kerinduan Tuhan taruh responnya, amin. Dan dia bilang, dia menangis, bukan dia mensyukuri pesawat itu hancur, tidak. Semua orang punya pemikiran yang berbeda, tetapi hari itu dia sadar betul bahwa dia bilang begini, kalaupun saya menerbangkan pesawat itu, saya meninggal, saya akan bertemu dengan Allah. Tetapi hari itu Tuhan tidak izinkan saya menerbangkan pesawat itu, Tuhan izinkan saya bertemu dengan Allah ketika masih hidup. Karena ada orang bertemu dengan Allah ketika sudah mati. Dan itu dia ngomong, saya bertemu dengan Allah, Tuhan izinkan. Bukan dia mensyukuri gitu loh, paham maksudnya ya. Tapi tujuan saya menceritakan ini adalah sekali lagi ketika sebuah kerinduan itu digenapi, ada hal besar yang terjadi. Enggak bicara harus ada orang lain yang ajak, ada pesta, ada ini, ada event tertentu kita ibadah, tidak. Karena apa? Setiap momen perjumpaan dengan Tuhan itu pasti membuat sesuatu yang spesial terjadi, amin. Membuat hidup kita berubah, ada sesuatu dalam hidup kita. Dan ibadah adalah salah satu momen di mana kita menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Itu, dan mengapa ini penting? Karena sebelum COVID itu sudah terjadi, selama COVID dan sampai hari ini timbul ada sebuah nilai dalam diri orang-orang tertentu yang mengglobal di seluruh dunia bahwa tanpa pertemuan seperti ini pun saya bisa ibadah. Karena ada ibadah online. Bahkan hari ini sudah ada namanya virtual worship,
di mana orang nggak perlu ibadah lagi. Di Indonesia saya belum tahu ada gereja yang menggunakannya, tapi di luar negeri sudah banyak. Mereka nggak perlu pergi ibadah, di rumah saja hanya pakai kacamata. Di situ dia bisa ketemu orang, nyanyi sama-sama, hanya pakai kacamata VR seperti itu ya. Dan ini menarik, betul, tetapi apa yang terjadi? Mereka berjumpa seakan-akan dengan Tuhan yang secara realita, tanda kutip, secara maya itu mereka lihat. Dan mereka secara maya juga lihat orang lain dan seperti itu. Tetapi mereka nggak punya tanda kutip hubungan satu dengan yang lain. Tidak punya hubungan satu dengan yang lain dan nggak punya hubungan yang intim dengan Tuhan karena hal itu. Karena di balik itu banyak kedapatan, ada orang yang sambil pakai VR, dia ibadah tetapi sambil tiduran seperti itu dan semuanya. Dan itu banyak hal lucu-lucu kalau saudara gali lihat itu di dalam perkembangan teknologi. Tetapi kita mau satu, apa yang Yesus katakan kepada Maria waktu singgah di rumahnya, waktu Marta lagi sibuk memasak, lalu Marta bilang, Yesus, kau tidak peduli kalau aku sangat sibuk, mengapa engkau tidak suruh Maria itu untuk membantuku? Apa kata Yesus? Marta, Marta, engkau menyibukkan diri, tetapi Maria telah memilih sebuah tempat yang tidak pernah diambil daripadanya. Sebenarnya ada satu tempat yang tidak pernah bisa diambil dari dalam hidup kita, itu apa? Bersama dengan Tuhan. Tetapi iblis menggunakan cara untuk itu diambil. Gimana caranya? Dia buat kita sibuk, dia buat kita sakit, dia buat ada pekerjaan, omset, dia buat kegiatan, dia buat undangan pesta, dia buat macam-macam. Itu untuk membuat kita akhirnya apa? Tempat itu kan gak diambil iblis, tetapi kita mengambil keputusan meninggalkan tempat itu. Itu sebabnya kita harus bijak memilih. Katakan, bijak memilih. Waktu saya menyampaikan ini, ada orang berkata seperti ini, tapi Pak Pendeta nggak menjamin dia duduk di ibadah juga dia menikmati Tuhan. Karena banyak juga orang datang beribadah main handphone. Banyak juga datang orang beribadah tapi hatinya nggak di sana, gitu loh. Saudara dengar baik-baik, kita nggak usah menghakimi satu dengan yang lain. Pastikan diri kita terhubung dengan Tuhan, pastikan diri kita terhubung dengan saudara seiman, amin. Karena dua hukum ini harus jalan sama-sama, yaitu apa? Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi apa? Sesama manusia. Nggak bisa gitu loh. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur di gereja ini kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Katakan, belajar melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya tema firman Tuhan hari ini adalah kalau sudah tahu apa? Lakukan. Bilang kiri kanan, kalau sudah tahu lakukan. Nah, ini penting saudara. Mengapa? Karena banyak orang yang tinggal dengan pengetahuan tapi enggak melakukan, ya. Kita lihat sama-sama. Saudara tahu, kita buka dulu dari Yohanes pasal 8. Ini yang menjadi tema kita di dalam bulan ini mengenai tinggal di dalam firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-30. Sama-sama baca sama-sama sampai ayat yang ke-36. Yohanes 8, 30 sampai 36 dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam apa? Firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi fokus kita bulan ini adalah tinggal tetap dalam firman. Karena tema besar tahun ini adalah benar-benar murid Kristus. Dan kamu akan apa dikatakan di sana? Mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita berhenti di sini saja. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apakah bisa pengetahuan akan kebenaran memerdekakan? Nah, hari ini kita akan bahas. Hari ini kita akan bahas. Nah, saudara, saya bersyukur di gereja ini kita belajar terus untuk kita bergantung pada firman Tuhan. Anugerah Tuhan, gereja kita dengan semua perkembangan yang ada, gereja ini lahir dengan sebuah pondasi misi yang sangat kuat. Gereja ini lahir dengan pondasi Injil yang sangat kuat. Gereja ini lahir dengan pondasi doa yang sangat kuat. Gereja ini lahir dengan pondasi pujian penyembahan yang sangat kuat. Tetapi kita enggak mau juga gereja ini tidak punya pondasi firman yang kuat. Harus semuanya dikerjakan.
Saudara, ini menarik. Mengapa? Beberapa hari yang lalu ketika saya membaca Alkitab, maka saya ditegur oleh Tuhan. Itu senangnya. Mengapa ditegur oleh Tuhan? Saudara, saya dibawa Tuhan masuk kepada sebuah kondisi di Lukas pasal 9 ayat 13. Mari lihat sama-sama. Dikatakan di sana. Lukas 9 ayat 13, ini adalah peristiwa di mana ribuan orang mengikut Yesus, lalu mereka sudah pada waktu jam makan dan tidak ada makanan. Apa yang terjadi? Ayat 13 kita baca sama-sama, dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli banyak makanan untuk semua orang banyak ini. Saudara, waktu firman ini berbicara kepada saya, Tuhan, apa yang harus saya taati? Kamu harus memberi mereka makan. Saya merenungkan firman ini. Saya merenungkan sambil saya kerja, sambil saya menulis sesuatu, sambil saya cuci pakaian, sambil saya bersihkan tempat ini, saya merenungkan, Tuhan harus beri makan, maksudmu apa gitu loh. Bukankah sudah dikotbahin Tuhan gitu loh. Ya betul, tugasmu memberi makan. Pastikan makanan yang mereka nikmati itu makanan yang sehat. Terus saya bilang, terus gimana caranya Tuhan? Kan kadang-kadang jemaat itu ada yang datang dengan kebutuhan X, Y, Z, betul ya? Kita beda-beda. Terus saya kasih makanan satu menu. Saudara tahu apa yang terjadi? Yesus adalah firman yang hidup. Maka apa yang terjadi? Khotbahkan, berikan makanan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kebutuhan jemaat. Karena Tuhan sendiri yang akan mentransformasi firman itu sesuai dengan kebutuhan kita semuanya. Bisa jadi saya khotbah tentang A, saudara butuh tentang B. Tetapi karena Tuhan adalah Allah yang hidup dan dia firman itu sendiri, firman itu bisa menjawab B dalam hidup saudara. Karena apa? Karena dia Allah, dia tahu kebutuhan kita dan dia tahu cara terbaik untuk bicara dengan kita. Hanya terkadang yang menjadi problem adalah kitanya siap atau tidak. Gitu loh. Oke, sebelum kita lanjut, bagian firman Tuhan ini. Menurut saudara, karena dikatakan Yesus itu akhirnya suruh mereka kasih makan. Kita tahu sama-sama 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudara tahu, apakah kira-kira roti yang dibuat oleh Yesus itu sama semua? Atau yang kedua, roti dan ikan itu sesuai dengan selera ribuan orang itu? Kita nggak lihat murid-murid, karena kalau saudara baca di Lukas pasal 9, mereka disuruh kumpul 50-50 saudara. Buat kumpulan, makanya penting itu ada persekutuan, ada kumpulan saudara. Karena kalau enggak dapat makan saudara. Hanya yang ngumpul yang dapat makan. Jadi saudara bayangkan, terus murid-murid itu enggak akan datang ke kumpulan ini. Oke, pesan apa? Betul? No, betul. Dia enggak ada nanya. Enggak ada nanya. Waktu saya merenungkan terus enggak ada nanya. Lalu Yesus datang ke sana dan dia ketika lihat ribuan orang itu, lalu ada seorang anak yang bawa rotinya dan ikannya yang menjadi makanannya, dia kasih kepada murid-murid dan murid-murid bawa kepada Yesus dan itu dimultiplikasikan, bisa dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, dan sisanya ada 12 bakul yang tidak dibungkus. Kalau dihitung yang dibungkus masih lebih banyak ya. Kayak di rumah Pak Excel kemarin, pulang dengan bungkusan, haleluya. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya menyadari, oh iya ya. Oleh sebab itu dengar baik-baik. Memberi makan di dalam gereja adalah tanggung jawab mulia. Itu sebabnya hormatilah siapapun yang menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Karena apa? Dengar baik-baik. Makanan akan menjadi seru ketika kita tidak kehilangan yang namanya apa? Selera kita. Kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, betul? Selera kita. Nah oleh sebab itu dengar. Mengapa firman Tuhan ketika dikatakan kamu mengetahui kebenaran, tapi kebenaran itu belum memerdekakan. Sementara ini dibilang memerdekakan.
Karena ada prosesnya, katakan ada prosesnya. Yuk kita baca sama-sama kitab Yakobus pasal yang pertama. Ini menarik, saya berharap saudara belajar banyak dari hal ini dan saya tidak pernah menyesali mengkhotbahkan ini. Karena saya akan mendengar ini seumur hidup. Saya bersyukur dengan teknologi sekarang. Saudara, dulu saya khotbah dan selalu buat catatan-catatan sehingga saya simpan bertahun-tahun supaya saya bisa pelajari. Sekarang khotbahnya direkam, kapanpun bisa. Ya, catatan khotbah saya dibawa oleh Bapak Nathaniel Pongenda, hampir 1 buku untuk dia pelajari. Harapan dulu dia jadi pendeta juga di Sorowako. Tetapi belum Tuhan panggil ke sana. Yuk sama-sama, Yakobus pasal 1, kita bangkit berdiri, ayat 19 sampai 27. Yuk sama-sama, Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pendengar atau pelaku firman. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, ini menarik sekali dikatakan menjadi pendengar atau pelaku firman. Tadi Yohanes 8, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Kalau firman kebenaran hanya sampai kepada pengetahuan, dia tidak akan memerdekakan. Bagaimana firman itu memerdekakan? Ini prosesnya. Yang pertama, firman itu harus didengar. Katakan didengar. Pak Pendeta, kami sudah tahu ini, betul, tetapi kita perlu diingatkan. Mengapa perlu mendengar? Firman itu perlu didengar. Karena pendengaran, Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan gosip, pendengaran akan Google, pendengaran akan TikTok, betul? Ya. Pendengaran akan apa? Benar ini. Coba, paling banyak saudara baca firman atau dengar YouTube, Facebook, TikTok. Jujur ini, ya, jujur. Saya tahu ada orang-orang yang lebih sering dengar TikTok dibanding dengar firman Tuhan. Dan saya suka tegur dia. Saudara dengar baik-baik. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman. Saudara dengar baik-baik. Pendengaran, kita udah pernah bahas ini. Tapi saudara, kata mendengar di sini lebih dalam. Tuhan bawa kepada next level. Waktu lalu kita bicara soal pendengaran, bagaimana telinga disatukan dua menjadi apa? Hati, nah semuanya ya. Ada 2 telinga, satu di sini, satu telinga hati. Tapi saudara tahu ketika dikatakan mendengar, saya terinspirasi waktu saya baca renungan dari jawaban.com. Ada namanya, coba buka, Eric Wayne Meyer.
Erik Wayne Meyer ini, coba lihat. Saudara, Erik Wayne Meyer ini, itu foto yang di tempat yang sangat luar biasa dan semua orang ingin sampai ke sana. Foto itu ada di puncak Gunung Everest yang diambil 21 tahun yang lalu, tepatnya 25 Mei 2001. Saya nggak ikut di situ. Saya nggak ikut. Saya hanya baca, jadi saya tahu. Bukan karena saya ikut, jadi saya tahu. Erik Wayne Meyer ini tercatat sebagai orang yang hari ini sudah mendaki semua gunung tertinggi di semua benua. Di Asia, di Australia, di Afrika, di Amerika, semua dia sudah daki. Luar biasa. Tetapi yang menjadi lebih luar biasa lagi adalah Erik Wayne Meyer ini yang saudara lihat, dia ini buta. Sejak umur 13 tahun, dia mengalami sebuah penyakit namanya retinosis. Retina matanya mengalami gangguan sehingga dia buta, gak bisa lihat. Dia hampir marah dan stres dalam hidupnya. Dia gak punya motivasi hidup. Sampai satu kali dia mulai belajar Braille. Waktu dia belajar Braille, tiba-tiba dia terima surat. Kalau nggak salah umur 16 tahun, ada anak-anak tunanetra yang belajar panjat tebing. Dan itu membuat dia menjadi tertantang. Dia panjat tebing. Dan akhirnya dia belajar. Saudara dengar baik-baik. Erik Wayne Meyer ini ketika dia mendaki gunung, dia nggak bisa sendiri karena dia buta. Tapi saudara tahu, kata mendengar di sini, itulah yang digunakan oleh Erik Wayne Meyer. Apa yang dia dengar? Ini yang dia dengar. Mana Fiel? Ini yang dia dengar sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan orang yang bersama dengan dia membawa ini. Ting-ining-ining, ting-ining-ining, ting-ining-ining. Kiri, kanan, lurus. Stop, maju. Itu. Suara tidak cukup karena apa? Teman-teman yang mendaki dengan dia bisa kelelahan, suaranya bisa makin kecil, bisa parau, atau suaranya bisa dibawa oleh angin. Itu sebabnya orang yang mendaki dengan Erik Wayne Meyer ini bawa ini. Gitu loh. Jadi ada diskusi dulu. Ting, belok kiri. Ting, ting, belok kanan. Ting, 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 lu maju terus. Ting, 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 berhenti. Kita nggak tahu. Tetapi itu yang terjadi. Katakan sama-sama, mendengar. Nah, saudara dengar baik-baik. Kira-kira waktu dia naik puncak Gunung Everest dan dia tidak mendengar ini, apa yang terjadi? Satu, hilang. Yang kedua apa? Celaka, jatuh. Yang paling bahaya adalah dia mati. Saudara terlalu halus, tersesat, hilang, mati saudara. Karena gunungnya bukan kayak ruko 2 lantai. Betul. Itu sebabnya kadang-kadang kita seperti itu. Kalau kau nggak dengar firman, kau tersesat, kau hilang. Betul? Kau salah arah, kau putar-putar. Terlalu halus kita. Dengar baik-baik, gak dengar firman, mati. Kalau kita punya konteks mendengar firman seperti Erik Wayne Meyer, saya yakin kita akan bertumbuh. Coba. Saudara nangkap analogi ini. Banyak orang gak bisa mendengar seperti Erik Wayne Meyer mendengar. Mengapa dia sampai bisa mendaki semua gunung tertinggi di seluruh dunia, padahal dia buta karena pendengarannya. Dan dia taat dengan apa yang dia dengar. Cobalah, dia sudah daki 5 gunung tertinggi di dunia. Waktu dia mau daki yang ke-6. Terus pemandunya bilang, kiri, ting ting, kiri. Kau udah berapa kali daki gunung? Baru sekali. Saya sudah 4 kali. Saya lewat kanan saja. Kira-kira Erik masuk mana? Masuk koran saudara. Masuk koran bilang sudah meninggal. Meninggoy kata bahasa orang sekarang. Meninggal gara-gara apa? Gara-gara apa? Sekali lagi, meninggal karena apa? Jangan sampai kita banyak orang Kristen mati secara rohani karena tidak mendengar.
Dengar baik-baik, kematian rohanimu akan disusul kematian jasmani, kematian jiwani, dan kematian seluruh hidup kita. Jangan main-main dengan hal ini. Itu sebabnya dengar baik-baik. Dikatakan cepat mendengar. Katakan cepat mendengar. Coba saudara, itu cepat mendengar. Ada yang dikatakan cepat mendengar. Lalu dikatakan apa? Lambat berkata-kata. Dan juga lambat untuk marah. Jujur saudara, kita suka yang terbalik, betul? Kita suka cepat berkata-kata. Kita suka cepat marah. Jujur. Bukan hanya saudara bergumul itu, saya juga. Saya juga. Apalagi kalau bawa mobil. Betul saudara. Betul saudara. Dengan pasangan, suami, istri, orang tua, dan anak. Jujur kita tergoda untuk cepat berkata-kata. Kita tergoda karena memang kita semua pembicara. Benar saudara, saudara pembicara semua. Siapa bilang kita pendiam? Kita pembicara semua saudara. Karena apa? Mulut kita bisa diam, tapi kadang-kadang hati kita yang berbicara lebih kencang dibanding mulut kita. Mengapa firman ini berkata lambat untuk berkata-kata juga lambat untuk marah? Saudara dengar ayat 20 dikatakan amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Hanya Yesus yang marah dan itu menjadi kebenaran. Tidak ada manusia yang marah dan itu menjadi kebenaran. Tidak ada. Gitu loh. Mengapa? Karena kecenderungan amarah manusia itu tidak terkendali dan menjadi melahirkan dosa. Itu sebabnya dengar baik-baik. Bilang kiri kanan, cepat untuk mendengar. Oke. Nah, saudara, makanya dikatakan di bawah, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Saudara, waktu dibilang buang segala sesuatu yang kotor di firman Tuhan aslinya, ini menarik. Jujur saya baru belajar dalam minggu ini tentang hal ini. Ketika dikatakan buanglah segala sesuatu yang kotor, itu bukan segala sesuatu yang kotor di bawah dan kejahatan yang segala yang kotor yang di atas. Apa yang kotor yang memenuhi telinga? Saudara, dalam bahasa aslinya itu dikatakan apa ya bahasa sini, kalau bahasa di sana itu di Sumatera itu Melayu dibilang tungki. Apa di sini? Kalau bahasa yang buat telinga yang bau itu loh. Togeang. Saudara, bahasa aslinya itu begitu. Kalau bahasa Inggris dibilang wax. Itu jadi seperti lilin. Betul? Togeang. Tungki. Congek. Buang saudara. Dengar baik-baik. Banyak orang congek rohani loh saudara. Tungkian secara rohani. Togeang secara rohani. Spiritual wax. Banyak orang. Itu sebabnya dengar baik-baik saudara. Mengapa sampai ini diulang dan yang mencatat firman ini adalah Allah melalui Yakobus. Yakobus ini bukan Yakobus murid Petrus. Yakobus ini adalah saudara Yesus. Saudaranya Yesus ini. Adiknya Yesus ini loh. Dia ngomong. Dan dia ini bukan orang yang ikut bersama dengan Yesus ketika Yesus pelayanan. Dia lihat Yesus. Dan dia bilang, dia pelajari. Karena banyak orang yang ikut Yesus, tapi telinganya enggak mendengarkan Yesus. Itu sebabnya dikatakan buang, bilang kiri kanan, buang kotoran dari telingamu. Bilang sekali lagi, bersihkan telinga rohanimu. Coba center dulu ya. Beberapa bulan yang lalu saya dan istri kaget lewat itu video-video tentang membersihkan telinga. Kenapa gitu loh. Kami kadang-kadang berdua nungguin gitu 3 menit. Apa yang dikorek keluar dari telinganya. Gitu loh. Saudara dengar baik-baik. Kita butuh loh. Kita butuh. Kadang-kadang bukan hanya bicara soal telinga di sini. Telinga hati. Enggak percaya. Kita tahu itu anak-anak kita semua. Waktu mereka main handphone, dipanggil 1 kali dengar? Tidak. 2 kali dengar?
Tidak. 3 kali dengar? Tidak. 5 kali orang tua dari suara do, re, mi, fa, sol. Banyak anak-anak muda apalagi hari ini sampai dibuat prank. Sambil main handphone, ada pocong di sebelahnya. Dia konsentrasi. Betul? Karena apa? Dengar baik-baik. Kita banyak digerakkan oleh apa yang kita lihat, tidak apa yang kita dengar. Nah, oleh sebab itu, Tuhan juga berkata, firman itu adalah terang bagi jalan kita dan pelita bagi kaki kita. Terus ini telinga. Yang mana Pak Pendeta? Betul nggak? Kami mau dengar atau mau lihat? Dengar baik-baik. Dua-duanya. Kalau kau nggak bisa dengar, lihat. Kalau kau nggak bisa lihat, dengar. Kalau bisa dengar dan lihat, bagus. Faham maksudnya? Jangan bilang lebih bagus penglihatan dibanding pendengaran. Ada yang mengkhotbahkan pendengaran lebih bagus dibanding penglihatan karena penglihatan menipu. Tidak. Semuanya saudara. Mengapa? Coba sama-sama, sebentar saja. Matius 23 ayat 23. Dengar. Jangan sampai spirit yang memisah-misahkan ini menguasai kita. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang penting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Sama-sama yang terakhir, 1, 2, 3. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara, kita nggak bahas perpuluhan hari ini, tetapi saya mau saudara mengerti konteks yang di bawah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi jangan bilang saya mau dengar firman Tuhan saja, saya mau baca firman, lihat saja. Dengar, ada orang yang memang punya pemahaman lebih cepat ketika dia banyak mendengar. Ada orang yang visual ketika melihat. Ada orang yang audio visual. Saya tanya, saudara di sini, ayo coba jujur. Siapa di sini yang mudah belajar dengan dia melihat? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini enggak ada plus minusnya, sama saja. Oke, turunkan tangan. Siapa di sini yang mudah belajar, mudah memahami sesuatu ketika mendengar? 1, 2, 3. Siapa di sini yang lebih enak belajar, mudah memahami kalau mendengar dan melihat? Nah, semua kita saudara. Nah, paham maksudnya ya? Gitu loh. Tuhan tidak sedang membuat kita pusing. Tidak, saudara. Nah, oleh sebab itu kembali kepada firman Tuhan. Yang pertama mendengar, katakan mendengar. Mendengar. Terus lambat berkata-kata. Kenapa lambat berkata-kata? Supaya yang engkau perkatakan sesuai dengan firman yang kita dengar. Itu maksudnya. Jangan lambat berkata-kata, tapi yang dikata-katain adalah gosip. Bukan, saudara. Bukan lambat berkata-kata artinya apa? Berkata kotor juga bisa, tapi yang penting apa? Lambat. Enggak, saudara. Enggak bisa. Bisa maki orang. Yang penting apa? Lambat. Tidak bisa, saudara. Enggak, itu sepaket. Mendengar firman, lambat berkata-kata supaya firman yang akhirnya keluar. Yang kedua, lambat marah supaya apa? Amarahmu dibungkus oleh kebenaran, dibungkus oleh yang namanya firman. Itu dia. Makanya Yesus waktu dia marah di bait suci, saudara, apa yang terjadi? Lihat, Yesus dibungkus oleh firman. Sebelum Yesus marah, apa yang dia buat? Dia buat apa? Cambuk, betul? Dan ketika dia marah, dia cambuk. Siapa yang dia cambuk? Bukan orang-orang itu yang dia cambuk, betul? Dia hambur, dia pukul itu meja, dia hambur itu meja, dan dia lepaskan itu kandang binatang, dia pukul binatangnya pergi sana. Dia nggak pukul itu orang-orang yang jualan, dan dia tidak maki-maki itu orang yang jualan. Gitu loh. Dia ngomong secara umum. Ada tertulis, rumahku disebut rumah doa segala bangsa. Namun kau buat rumah Bapakku menjadi apa? Sarang penyamun. Dia marah.
Inilah marah yang tanda kutip seperti ini, mendengar. Makanya dibilang ada tertulis, dia dengar firman itu. Gitu caranya. Kadang-kadang kita dengar amarah orang lain dan kita tiru. Kita tiru, kita dengar, kita terngiang dengan marahnya bapak kita dan kita tiru. Saya salah satunya. Saya pernah lakukan hal itu dan itu tidak baik. Oke, yang pertama mendengar, katakan mendengar. Yang kedua, sama-sama lihat ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan apa? Terimalah dengan lemah lembut firman, katakan menerima firman. Sekali lagi, menerima firman. Oke, karena ada orang mendengar tapi enggak menerima. Oke, ngomong aja Pak. Ya terserah deh, whatever. Lu, gua, terserah Bapak ngomong apa, ngomong sama jempol gua. Banyak orang gini, sama, dengar baik-baik. Waktu kita para orang tua marah sama anak kita nasehatin mereka, dia gini. Enggak ada itu dia dengar, enggak dia terima itu. Ngomel aja Pak sama Mama, terserah lah dalam hatinya, yang penting. Kita udah dengar yang lain. Udah dengar emosi kita lebih dahulu. Udah dengar kepahitan kita lebih dahulu. Udah dengar kekecewaan kita yang berbicara lebih kuat dibanding suara yang lain. Ini bahaya. Makanya dikatakan tadi buang. Buang itu kotoran telinga dan buang semua kejahatan. Karena apa? Kalau kita buang kepahitan, amarah, benci, dengki, maka kita bisa mendengar. Ada orang loh minta, Pak boleh cerita? Boleh gitu loh. Nasihat Bapak apa? Saya kasih tahu nasihatnya sesuai firman Tuhan. Dia marah, dia nggak mau. Loh buat apa ngajak saya bicara? Paham maksudnya? Dia ajak orang bicara, tapi dia sudah punya statement dalam dirinya yang tak tergoyahkan. Bagai gunung yang batu yang kuat tak tergoyahkan. Jadi buat apa aja orang ngobrol kalau memang kamu nggak mau dinasihatin? Makanya saudara, ini firman Tuhan dikatakan terima, katakan sama-sama terima. Saudara, kalau kita bagaimana soal menerima ini? Yang pertama, kita harus menerima firman sebagai perkataan Allah. 1 Tesalonika 2:13. 1 Tesalonika 2:13 dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima apa? Firman Allah yang kami beritakan itu. Ya, 1 Tesalonika 2:13. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Terimalah firman Allah sebagai perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Oke. Kalau saudara dengar saya khotbah, pendeta itu hanya ngomongin itu no. Kalau saudara dengar pengkhotbah itu berkhotbah dan itu adalah perkataan manusia, maka firman itu enggak akan membawa dampak. Terimalah firman itu sebagai perkataan Allah. Jujur, memang kadang-kadang, dan kita pernah mungkin punya pengalaman, khotbah dari seorang itu melukai kita, entah sengaja atau tidak sengaja. Sehingga akhirnya ada kecenderungan dalam hati, sengaja itu Pak Pendeta cari ayat yang nyinggung saya itu. Pasti itu pesan sponsor itu. Jangan misalnya saya datang di gereja ini lagi deh. Karena apa? Nah singgung-singgung Kak di situ. Saudara dengar baik-baik. Kita harus menerima firman Allah sebagai perkataan Allah. Oke. Perkataan pertama kali muncul itu di kitab Kejadian. Allah menciptakan dunia ini dengan berkata-kata. Jadi kalau umpamanya dunia ini yang terbentuk hari ini muncul karena perkataan Allah. Dan firman yang kita dengar, kita terima sebagai perkataan Allah, boom! Itu pasti memerdekakan, pasti mengubahkan, pasti melepaskan, pasti membaharui seluruh hidup kita. Katakan amin. Karena kita terima sebagai perkataan Allah. Gitu loh. Kita terima sebagai perkataan Allah. Contoh, dengar. Waktu saya pergi di kedutaan US. Gitu loh ya.
Ini bisa masuk, ini tidak bisa masuk. Oke. Yang bisa masuk sini, yang dapat stempel ini. Oke, sudah. Ternyata ada orang-orang nggak dapat stempel. Dan orang-orang ini sudah disuruh masuk ke sana. Semua kami disuruh masuk. Oke, saya sudah disuruh masuk. Gitu loh. Siapa yang suruh kamu masuk? Si ini yang suruh masuk. Oh iya. Kamu siapa yang suruh masuk? Si ini. Oh ternyata belum. Kamu harus dapat si A yang bicara supaya kamu bisa masuk. Oh iya. Jadi ketika saya dapat perkataan si A, maka saya bisa masuk. Kalau saya cari perkataan B, ingat sekali lagi, hanya bisa masuk lewat perkataan siapa? Si A. Saya ketemu B, C, D, E, bisa nggak masuk? Saya bawa perkataan B, C, D, E. Pak saya mau masuk, siapa yang suruh? B, C, D, E, nggak bisa. Kita repot cari perkataan B, C, D, E. Harusnya perkataan siapa? Si A, sama saudara. Perkataan Tuhanlah yang membuat semuanya. Kadang kita repot cari perkataan dukun lah, perkataan orang bodoh, bukan orang pintar. Nah, kita cari repot, ingat baik-baik. Saya rindu jemaat ini menjadi seperti jemaat di Berea, Kisah Rasul 17 ayat 11. Coba lihat sama-sama. Kisah Rasul 17 ayat 11. Lihat, Kisah Rasul 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka apa? Menerima firman itu dengan apa? Segala kerendahan hati. Tadi terima firman sebagai perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Yang kedua terima firman dengan apa? Kerendahan hati. Terus, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudara lihat, mereka terima firman dengan kerelaan hati, lalu menyelidiki firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya suka mencatat firman Tuhan. Dan ternyata saya menemukan istri yang suka mencatat firman Tuhan. Makanya kami jodoh. Uhuy. Ini lihat catatan istri saya. Kalau saya pun khotbah dia tulis saudara. Gitu loh. Makanya di gereja ini kita diajar Bible study. Bagi saudara yang belum pernah datang Bible study, datang. Karena di situ saudara diajar untuk mencatat apa yang baru kau fahami dan mau melakukan apa yang kau taati. Gitu loh. Di gereja ini juga kita belajar baca kitab suci dan melaporkan apa yang saya taati. Gitu loh. Karena apa? Karena ketika kita terima firman dengan kerelaan hati, kita terima firman sebagai perkataan Allah, kita menyelidikinya, maka kita akan memiliki firman yang kokoh dan tidak mudah tergoyahkan. Itu terjadi. Itu terjadi. Sedikit saja. Firman itu bisa diterima seperti di kitab Matius, Markus, dan Lukas kita belajar tentang 4 tanah yang menerima firman. Betul? Tanah yang pertama yaitu apa? Pinggir jalan. Itu pinggir jalan berbicara tentang apa? Tanah yang keras, batu itu batu. Gitu loh ya. Sehingga akhirnya apa? Enggak punya dasar firman untuk tumbuh, langsung dicuri oleh iblis. Gitu loh. Yang kedua, dasar tanahnya itu apa? Firman Tuhan yang kedua itu jatuh di apa? Tanah yang berbatu, yaitu apa? Yang tidak punya akar yang kuat, tidak punya tanah di dalam, tidak punya akar, tidak punya makanan. Firman itu di hati yang tadi keras sama sekali, ini tanahnya sedikit, ketika diambil langsung hilang. Gitu. Yang ketiga, ada tanahnya, tapi banyak apa? Semak durinya, sehingga firmannya itu tumbuh sangat dangkal atau sangat pendek, tidak berbuah, cetek, stunting firman Tuhannya. Yang terakhir, tanah yang apa? Subur, yang dibersihkan dan berbuah 30, 60 sampai 100 kali lipat. Dengar baik-baik saudara. 4 jenis tanah ini punya potensi masing-masing. 3 jenis yang pertama, 1 pinggir jalan, yang kedua batu-batu, yang ketiga itu semak duri. Ini bisa punya potensi menjadi subur. Kalau apa? Digarap, betul? Dibersihkan. Sama, kita orang nakal dulu. Kita orang nakal.
Orang harusnya binasa, orang yang harusnya dihukum. Tapi kita dibersihkan, digarap oleh Tuhan. Sehingga akhirnya menjadi tanah yang keempat, yang subur, betul? Tapi jangan lupa, tanah yang subur juga punya potensi menjadi semak duri. Karena apa? Tidak dijaga, tidak dibersihkan. Saudara kita yang dulu, makanya ada kejadian yang terdahulu menjadi terkemudian. Di awal berapi-api, belakangan berasap-asap dan mati. Karena apa? Enggak dijaga. Enggak dijaga, saudara. Enggak dijaga. Ya. Nah, oleh sebab itu, dengar baik-baik. Kata menerima itu ada kaitannya dengan menjaga tanah hati kita. Katakan kiri kanan, jaga tanah hatimu. Lanjut, yang pertama tadi ada 3 step. Yang pertama tadi apa? Mendengar firman. Yang kedua apa? Menerima firman. Yang terakhir, sama-sama baca ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Sama-sama katakan pelaku firman. Sekali lagi, pelaku firman. Nah, jadi 3 step. 1 pendengar firman, 2 menerima firman, yang ketiga pelaku firman. Pendengar, penerima, pelaku. 3P. Sama-sama katakan 3P. Nah, yaitu apa? Pendengar, penerima, dan pelaku. Oke. Waktu mendengar kita sudah bahas bagaimana kotoran telinga perlu dibersihkan, bagaimana hati kita, sudah kita tahu sama-sama tadi ya, menerima firman sebagai perkataan Allah, menerima firman dengan kerendahan hati, menerima firman dan menyelidikinya. Yang terakhir adalah pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu apa? Menipu diri sendiri. Oke, stop. Siapa di sini pernah ditipu? Saya pernah ditipu. Uang jutaan, saya pernah ditipu. Betul. Saya pernah ditipu uang jutaan. Gitu loh. Dan saya sangat marah. Saya kecewa. Saudara marah dan kecewa enggak kalau ditipu? Atau enggak apa-apa. Ada yang mau nipu saya lagi? Nah, mungkin saudara. Saudara kita pasti marah, kecewa kalau ditipu. Tapi ini lihat, itu orang lain. Bagaimana kalau saudara menipu diri sendiri? Dengar. Kalau saudara ditipu oleh orang lain, amarahmu itu di luar. Tapi kalau engkau menipu dirimu sendiri, itu amarahmu di dalam. Penyesalan, karena apa? Dia akan terus membuatmu tertuduh karena menipu diri sendiri. Siapa penipu diri sendiri? Yaitu yang sudah mendengar, menerima tapi tidak melakukan. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Oke, ada cermin di sini saya sudah bawa. Bisa minta tolong. Saudara dengar sambil dipersiapkan. Bahasa Alkitab ini dengan kita berbeda. Karena cermin yang kita punya hari ini itu cermin yang terbuat dari kaca. Pada zaman dahulu cermin itu tidak pakai kaca seperti ini ketika Alkitab dicatat. Ketika Alkitab dicatat, itu ketika Alkitab dicatat, oh ya, balik. Ketika Alkitab dicatat, itu bukan cermin yang dikatakan seperti ini. Pada waktu Alkitab itu dicatat, cerminnya itu terbuat dari tembaga. Tembaga yang dipoles sampai begitu licin dan bisa memantulkan. Saudara pernah lihat ada iklan di televisi, saking bersihnya itu sabun cuci, pantat kuali bisa sampai berkaca, betul? Nah itu, seperti itu dulu. Jadi dulu bercermin itu di situ bukan seperti ini. Makanya dikatakan di ayat 23, seperti 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Mengapa? Karena dulu
cermin itu tidak untuk meneliti hidupnya, hanya lihat. Udah matching belum? Bajunya, celananya, sepatunya, rambutnya, dan semuanya. Oke, sudah. Itu dulu. Siapa yang datang ke sini pagi ini, tapi sebelumnya say hello dulu sama cermin? Nah, siapa yang menghadap cermin sebelum datang di sini menghadap Tuhan? Saudara menghadap cermin dulu. Betul? Saudara menghadap cermin dulu sebelum menghadap Tuhan. Nah, ini bahkan sengaja cermin ini ditaruh di belakang besar-besar, supaya saudara bisa lihat. Karena cermin sekarang banyak fungsinya yang berbeda. Cermin ini saudara, itu cermin untuk bisa lihat dari atas sampai bawah. Ada cermin makeup. Saudara tahu cermin makeup? Yang ada lampu-lampunya. Betul? Dan kalau saudara bercermin di situ, inilah yang dikatakan firman Tuhan. Di komedonya. Kalau sini kan nggak kelihatan, hanya lihat bajunya, warnanya, oke sih. Itu cerminnya. Makanya coba baca ayat firman Tuhan, lanjut. Lihat ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, katakan meneliti. Dia meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang apa? Memerdekakan. Tadi Yohanes 8, memerdekakan orang. Dan ia apa? Bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh apa? Perbuatannya. Saudara, maksudnya cermin di sana yang Tuhan mau. Pada zaman dulu, mereka enggak punya cermin yang bisa membuat mereka melihat diri mereka. Hari ini kita punya. Kita bisa lihat, di komedoku, ampun, tadi sudah cukuran tapi masih ada. Kalau dikasih lampu lagi makin jelas, ternyata kulitku hitam kulit, keriting rambut, aku Papua. Saudara lihat, saudara amat-amati. Akhirnya apa? Saudara temukan, oh iya, saya tanya sama saudara. Kalau saudara peduli pada dirimu sendiri waktu kamu lihat di cermin, oh begini, oh iya berarti saya harus bersyukur. Banyak komedonya, berarti saya harus bikin ini. Saudara kan bikin begitu, betul? Saudara kan, panjang nih rambutku, kapan saya cukuran ini? Ya ampun, rambutku kayak pohon anggur, banyak carangnya. Saudara lihat, saudara amat-amati. Wah, saya udah punya mimbar sekarang. Maksudnya perutnya udah besar. Saudara amat-amati, saudara. Sebenarnya firman Tuhan itu gitu. Makin kita baca firman Tuhan, makin kita sadar apa yang kurang dalam hidup kita. Makin kita bercermin kepada firman Tuhan, makin kita tahu di mana saya harus bertobat. Makin saya baca firman Tuhan, makin saya ngerti apa yang harus saya lakukan. Itu harusnya. Makanya nggak bisa baca firman Tuhan itu speed reading. Sudah. Makanya di gereja ini pembacaan Alkitab kita sudah tahun yang ke-6 kalau tidak salah. Tahun yang pertama saya sudah membaca sekian, saya sudah membaca sekian. 1-2 tahun pertama. Lalu masuk di 2 tahun kedua, yaitu apa? Menemukan ayat yang apa? Berkesan. Ayat yang berkesan ini, ayat berkesan ini. Hari ini pembacaan Alkitab kita bukan hanya saya sudah membaca pasal sekian, bukan hanya ayat yang berkesan, tapi apa? Apa yang saya taati, betul? Saya taati. Bang Mario GKKD di Toraja, dia bilang, itu GKKD Makassar susahnya minta ampun. Karena apa? Kita di sini suruh baca Alkitab aja susah. Di Makassar itu bukan hanya suruh baca Alkitab, tapi apa yang kamu taati. Dan kadang-kadang apa yang kita taati kita perlu tanya. Satu kali saya dan istri sama-sama melihat apa yang ditaati oleh anak kami San waktu dia membaca Alkitab. Dan malamnya kami bilang, sebelum tidur kami berdoa, abang baca Alkitab hari ini? Iya, di kitab Yohanes. Iya. Apa yang abang taati? Lupa. Masa aku mau lupa? Coba ingat dulu. Oh iya, yang saya taati adalah saya mau melayani Tuhan seumur hidup. Saudara, saya dan istri nangis. Di hati kami,
Sebelum kami ngobrol malam itu sama dia, kami berdua sudah ngobrol. Papa lihat itu, apa yang ditaati oleh Abang San. Kita doakan supaya iblis tidak curi firman itu dari dia. Saudara dengar, Tuhan yang buat kita taat, katakan amin. Mungkin anak kita susah diajar, diatur. Tapi ketika ajar dia untuk baca firman Tuhan dan mencoba mentaati, dengar baik-baik, kita mungkin gak bisa langsung. Contoh ya, saya lihat, oke saya perlu cukur ini, waduh alis mataku terlalu panjang, aduh ini dan semuanya, kayaknya perlu, komedo ini perlu, panjang ini, berat badan perlu ini segala macam. Saudara, enggak sekali satu langsung selesai dikerjain semua. Betul? Saya akan bikin jadwal. Oke? Saya cukuran kapan? Di mana saya cukur? Yang harga berapa? Kan gitu nanyanya. Karena hari ini ada tukang cukur mau potong 1 senti pun bayarnya tetap 1 juta. Karena kita bukan bayar rambutnya, bayar waktunya. Saudara dengar baik-baik. Jadi gimana? Nurunkan berat badan. Gimana caranya? Supaya mimbar tidak terlalu besar. Ini tas pinggang terlalu besar. Gimana caranya? Gitu loh. Intermittent fasting lah, olahraga lah, jalan sore lah, sit up lah. Semua kita rancang saudara. Tapi dengar baik-baik. Kalau kita tinggal di sana mengamat-amati dan merancang dan tidak melakukannya, itulah yang dikatakan. Yang dikatakan firman Tuhan tadi yaitu apa? Bukan hanya mendengar untuk melupakannya, mengamat-amati kitab suci namun melupakannya. No, harus dilakukan. Katakan harus dilakukan. Karena kalau enggak dilakukan, kita bongkar pun firman Tuhan dengan baik. Saya terima nasihat personal trainer, bagus begini caranya ini dan segala macam. Oh iya, tapi kalau enggak dilakukan, enggak ada gunanya, betul? Sama di jemaat ini. Kita bisa lihat jemaat ini bertumbuh. Itu bukan seberapa hebat saya khotbah dan seberapa hebat saudara mengerti. Tetapi itu akan dinilai seberapa besar firman Tuhan kita lakukan. Itu sebabnya saya tutup hari ini dengan kesaksian sederhana. Beberapa hari yang lalu ada beberapa orang dari jemaat ini diminta untuk mendoakan sebuah keluarga. Dan akhirnya Ibu Era minta saya, tapi saya nggak bisa karena hari itu banyak sekali kegiatan saya. Dan saya sudah coba selipkan sini-sini, tapi saya tahu kalau doakan orang tidak bisa 10 menit. Jadi saya bilang saya nggak bisa. Saya suruhlah coba hubungi kakak ini gitu loh. Saya teleponlah Kak Jui, tolong ya doakan. Sudah gitu loh, doakan. Lalu bapaknya itu minta, yang mau melayani ini harus ahlinya. Saya bingung, ahlinya siapa? Ya mungkin Ghostbuster lah. Tapi kita tahu sama-sama ahli di atas ahli siapa? Allah sendiri, Tuhan Yesus ahlinya. Ya udah, akhirnya karena didoakan anaknya, mamanya manifestasi. Dan akhirnya bapaknya juga perlu doakan. Akhirnya Pak Rusmin diminta ke sana untuk doakan dan layani ini keluarga semuanya. Saudara dengar baik-baik. Kita tarik. Kalaulah Mama Excel, Ibu Jui, dan Pak Rusmin ini tahu firman Tuhan bahwa nama Yesus berkuasa untuk seperti dikatakan mengusir roh jahat. Ada firman Tuhan, betul? Dia bawa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang atasnya disebut dan kamu selamat. Dan nama Yesus berkuasa. Semua nama di bawah kolong langit ini tunduk kepada dia. Nah, dan kita diberi perintah mengusir roh jahat. Tahu nih, Ibu Era, Ibu Jui, Pak Rusmin, tahu. Tapi tidak dilakukan. Apakah roh jahatnya akan pergi? Tidak. Bagaimana akhirnya keluarga ini mengalami jamahan Tuhan? Yaitu ketika Ibu Era, Ibu Jui, Pak Rusmin taat. Mereka keluar dari rumahnya masing-masing. Mereka pergi ketemu ini orang, sampaikan firman, kebum doakan dalam nama Yesus. Terjadi? Terjadi kelepasan. Faham maksudnya? Kalau hanya diomongin, omon-omon, maka nggak akan terjadi.
Sama. Oleh sebab itu saudara, saya kembali sebelum pemain musik masuk naik ke atas. Saya mau bawa saudara untuk sabar, Om Yodan. Saya mau bawa saudara setiap kali sabar. Setiap kali saudara bercermin di rumahmu, ingat baik-baik. Saya dorong saudara, setiap kali engkau bercermin di rumahmu, ingat baik-baik. Setiap kali bercermin di rumahmu, ingatlah. Setiap kali kau bercermin di rumahmu, ada 2P yang kau ingat. Yaitu apa? Pelaku atau penipu. Keras ini memang. Bila perlu, tulis di sini, di atas. Pelaku atau penipu. Faham maksudnya? Waktu kau lihat, ada monyet di dalam. Siapa yang kau lihat di dalam? Penipu atau pelaku firman? Kita harus dewasa. Saat kau lihat cermin, kau lihat dirimu. Ini pelaku atau penipu? Saudara harus buat. Itu merupakan cara untuk menolong kita bertumbuh. Saya berdoa, tidak ada seorang pun di antara kita yang menipu diri sendiri, tetapi menjadi pelaku firman. Amin, kita berdoa. Mari sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas firman ini. Terima kasih Tuhan. 3P, pendengar firman, penerima firman, dan pelaku firman. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta waktu saudara sedikit. Kita akan nyembah Tuhan dengan lagu yang pertama, Bersamamu ya Tuhan. Dengar baik-baik. Bersama Tuhan itu artinya kita tinggal di dalam